Memindahkan sebuah ibu kota bukanlah pekerjaan sederhana. Di balik kemegahannya, tersimpan perencanaan yang matang, dana yang luar biasa besar, dan tekad politik yang tak tergoyahkan. Dan kini, Indonesia sedang menapaki salah satu proyek terbesar dalam sejarahnya. Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan alokasi dana fantastis 48,8 triliun rupiah untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara hingga tahun 2029. Jumlah ini setara dengan membangun ratusan rumah sakit besar atau ribuan sekolah baru di seluruh pelosok negeri. Namun kali ini, uang tersebut difokuskan pada satu titik, Kalimantan Timur. Ibu Kota Nusantara dibangun di wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Kota ini diharapkan menjadi simbol masa depan Indonesia dengan konsep kota pintar, ramah lingkungan, dan modern yang mampu menarik perhatian dunia. Di dalamnya akan berdiri istana presiden yang megah, gedung-gedung kementerian yang futuristik, kawasan perumahan ASN yang nyaman, serta taman dan hutan kota yang akan menjadi paru-paru hijau pemerintahan baru ini. Dana triliunan rupiah ini juga akan membiayai pembangunan jalan tol penghubung Balikpapan IKN, transportasi umum listrik, sistem internet berkecepatan tinggi 5G, hingga pusat data nasional. Semua dibangun dengan target agar pada 2029, IKN bukan hanya siap dihuni, tetapi juga siap menjadi wajah baru Indonesia di kancah global. Namun di balik besarnya ambisi ini, tersimpan pula beragam suara pro dan kontra. Pihak yang mendukung memandang IKN sebagai solusi untuk mengatasi masalah kronis Jakarta, kemacetan parah, banjir tahunan, dan kepadatan penduduk yang sudah di luar batas. Mereka percaya IKN akan menjadi pusat pemerataan pembangunan, membuka lapangan kerja baru, dan menarik investasi dari dalam maupun luar negeri. Sebaliknya, pihak yang menentang menyoroti resiko besarnya anggaran ini. Mereka khawatir dana 48,8 triliun ini akan mengorbankan program lain seperti pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial. Ada pula yang menakutkan skenario terburuk, yaitu proyek mangkrak jika kondisi ekonomi dunia memburuk atau jika dukungan politik melemah di tengah jalan. Selain faktor ekonomi, isu lingkungan juga menjadi sorotan tajam. Pembangunan di wilayah Kalimantan Timur berpotensi mengubah ekosistem hutan yang selama ini menjadi rumah bagi satwa langka. Pemerintah berjanji pembangunan akan mengedepankan prinsip berkelanjutan, namun banyak pihak yang menunggu bukti nyatanya di lapangan. Dengan segala potensi dan tantangannya, Ibu Kota Nusantara menjadi proyek yang menyimpan dua wajah. Di satu sisi, ia adalah simbol kemajuan dan masa depan Indonesia. Di sisi lain, ia bisa menjadi beban besar jika tidak dikelola dengan baik dan transparan. Presiden Prabowo menegaskan pembangunan ini akan dilaksanakan dengan disiplin dan tidak akan berhenti di tengah jalan. Baginya, IKN adalah warisan besar yang harus berdiri kokoh di atas tanah Borneo sebagai kebanggaan generasi kini dan masa depan. Kini pertanyaannya tinggal satu, apakah dengan dana 48,8 triliun itu, IKN akan benar-benar menjadi kota impian yang membanggakan bangsa, ataukah ia akan tercatat dalam sejarah sebagai proyek ambisius yang menguras sumber daya negara? Jawabannya akan kita lihat pada tahun 2029 nanti, dan hanya waktu yang akan membuktikan.